Ustaz Herudi, sehat Ustaz. Yang saya hormati Bapak Ibrahim Rasyid beserta rombongan sekeluarga besar. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Lawang Wetan, Bapak Kades Rantau Kasih juga yang saya hormati, unsur pimpinan Basnas, Bapak anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yang saya hormati, Bapak Ibu yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus santriwan dan santriwati yang insya Allah nantinya menjadi generasi penerus bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya belum dengar santriwati jawab salam saya. Apa perlu saya berpantun dulu Pak? Daun salam, daun keladi, yang tak jawab salam saya doakan berbini lagi. Astagfirullah kalian jawab, tapi salam Ustaz tak kalian jawab. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Apa kabar? Baik apa baje? Alhamdulillahillazi جعل اللغة العربية أفصح اللغات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Selamat datang Ibu Hajah. Yasurruni, anak-anak yang sedang wisuda, mohon perhatian ke depan. Yasurruni an akuna ma'akum ma'al asatiz al-kiram wat talabah al-a'izza wat talibat al-mahmubat. Asa an yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fihi. وفي هذه الفرصة الثمينة النادرة لن تتكرر، ولكن إن شاء الله يدوم محبتنا بالله. عسى أن يكون من المتحبين بجلاله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إن شاء الله. Ustaz, tashilan li wa tafhiman lakum. Ustaz Rafiq, ana Ustaz Asfranza, ana bil haqiqah akhok jiddan min jasus. Mawjud jasus huna? Jasus lughah. Akhok jiddan. Anal an laisa kal ustaz yatakallam amam al jamaah, walakin ana atakallam kat talib bil muhadarah. Lakunna muhadarah, fihi muhadarah. Naam. Lamma kunna fil ma'had rawdatul ulum, ana akhaf jiddan min qism al-lughah. Hina sallaina al-maghrib, ba'da al-maghrib yaqumu wahidun min qismi al-lughah al-asma' al-maktub fi hadhihi al-waraqah
falyahduru ila qismil lughah fawran. Idzan hatta al-an ana ahab jiddan min qismil lughah. Saya hari ini berdiri bukan sebagai seorang ustadz, tapi saya diajak untuk mengenang masa lalu. Ketika saya masuk dari pintu gerbang tadi, saya melihat anak-anakku pakai peci hitam, baju putih. Saya diajak mundur ke belakang 35 tahun yang lalu. Pada tahun 1989, saya masuk kelas 1 MTS Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka-3. Jadi kalau saya pejamkan mata sekarang, saya terbayang dengan wajah-wajah kawan-kawan yang dulu sama-sama kena tempeleng di pondok dulu. Saya terbayang sama kawan-kawan yang sama-sama dijemur dulu. Jadi saya diingatkan dengan masa lalu anak-anakku. Maka hari ini kalian, salah satu kualitas yang terjamin di pondok pesantren adalah bahwa di pondok pesantren ini punya moto berani hidup dan tak takut mati. Kenapa? Di luar sana banyak orang yang tak berani hidup. Kita lihat anak orang-orang yang kaya, mereka dibelikan punya mobil, mereka dipakaikan mobil, dibelikan handphone, dibelikan TV, dibelikan gadget, dibelikan uang jajan yang banyak. Tapi ketika bapaknya meninggal, mereka error. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mandiri. Maka hari ini pesantren As-Siddiqiyah hadir menjadi tempat atau wadah untuk mendidik kalian semua anak-anakku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalian enak di sini. Hari ini wisudawati ada berapa orang? Berapa? Berapa? 86. Ada berapa? Berapa? 42. Wisudawan ada berapa hari ini? 52. 42 plus 52 94. Benar? Katakanlah 100. Hari ini ada 100 wisudawan dan wisudawati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini adalah aset kita. Bayangkan tadi anak-anak yang kelas 1 atau 2 tadi. Kelas 2 dia sudah hafal 1 juz, Pak. Saya tamat pesantren dulu belum hafal. Saya kecuali 3 juz saja. Juz pokat, juz tomat dengan juz melon. Jadi anak kecil 1 juz sudah hafal. Saya tes tadi dari surah An-Naba, lalu saya tembak di tengah, saya ambil surah An-Nas. Ini anak luar biasa, Pak. Bapak bayangkan andai kata mereka adalah anak kandung kita, Pak. Mereka adalah anak-anak kandung kita. Mereka nanti yang akan menyembayangkan kita ketika jasad kita terbujur kaku nanti. Mereka nanti yang mendoakan kita ketika kita bahkan untuk menutup mata saja kita sudah tak mampu lagi. Maka mereka adalah aset-aset kita di masa-masa yang akan datang. Maka anak-anakku, hari ini kalian enak, ada santriwati, ada santriwan. Jadi kalian bisa saling bertemu, jadi tak tabu kalau bertemu dengan lawan jenis. Ada sebagian pondok pesantren semuanya laki-laki, tak ada perempuan di situ. Satu-satunya tempat untuk melihat perempuan, nyengok bibi tukang masak nasi tiap hari. Atau ada sekali seminggu datang perempuan, itu pun nenek-nenek yang menengok cucunya. Jadi kalau ada orang mengatakan putra-putriku hari ini tak punya pacar, apa kata dunia? Hah? Hari ini tak punya pacar, apa kata dunia? Maka
kita mesti belajar, jangan hiraukan itu. Ingat, permata walaupun dia masuk ke dalam lumpur, diangkat, dia tetap permata. Tapi kalau sampah, walaupun diletakkan di lemari kaca, maka nilainya tetap sampah. Jangan pernah takut kehabisan stok. Siap? Siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti selesai dari Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, kalian dapat beasiswa dari Harvard University. Dapat beasiswa dari Al-Azhar University, Universitas Islam Madinah. Pulang kalian bawa gelar LC, bawa gelar MA, bawa gelar doktor. Pulang kalian bawa gelar BA, MA, PhD. Maka ketika kalian pulang ke tempat kalian, kalian silakan pergi sejauh mata memandang. Pulang kalian ke sarang kalian, maka orang akan berebut untuk menjadikan kalian menantu. Mereka akan berebut menjadikan kalian keluarga dalam kehidupan mereka. Maka sekali lagi, kalian adalah harapan bangsa ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, maka jangan takut kehabisan stok. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, ketika datang seorang laki-laki datang meminang anak gadis ibu, maka dua saja yang akan dilihat. Pertama, dinuhu. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Datang seorang laki-laki meminang anak gadis ibu, dua yang kita lihat. Dinahu, agamanya. Kalau dia sholat, yang kedua wa khuluquhu, lihat akhlaknya. Tanya dengan tetangga sekitarnya, kalau akhlaknya bagus maka nikahkanlah. Maka orang zaman dulu itu kalau mau menikahkan anak, mencari calon menantu, sekarang kan tidak, Pak. Sekarang ditanya dulu, gawian musuhe apa gawian, wani piro. Kalau kau PNS lah pangkat golongan bape, dan naruh jabatan belum. Tidak, tapi dia diadakan tes dulu. Ada 3 orang calon menantu, lalu kemudian dia masuk menghadapi calon mertua. Dites dulu oleh calon mertua laki-laki. Begitu kalau mau cari menantu. Ditanya yang pertama, siapa namamu nak? Namaku Torik, Pak. Ya sudah, sekarang tolong hafalkan surah At-Torik. Ngapallah dia surah At-Torik. Berhubung dia ke alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, jadi dia hafal surah At-Torik. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq. Sambung. Wa ma adraka mat-tariq. Sudah, uji calon mertua kan? Kalau itu bagus, silakan keluar. Masuk lagi anak yang kedua. Ditanya, siapa namamu? Namaku Imron, Pak. Ada wayang jadi suruh ngapal surah Ali Imron, Pak. Jadi sebelum calon mertua tadi bertanya nyuruh ngapal surah Ali Imron, memang namaku Pak Imron, tapi di dusun rantau kasih aku dipanggil Kuluhu. Asli kalau macam itu apal ke Kuluhu, akhirnya dia ngapal ke Kuluhu. Tapi kak bukan alumni pesantren As-Siddiqiyah kak, yang calak kayak alumni luas itu kak, alumni pesantren jauh kak. Begitu. Jadi kalau agamanya baik, akhlaknya baik, maka nikahkan dia. Saya kasih tahu jauh-jauh hari anak-anakku. Maka begitu juga yang laki-laki. Kalian juga kalau mau mencari calon istri nantinya, carilah alumni Pondok Pesantren As-Siddiqiyah atau alumni pondok pesantren yang lainnya. Maka nanti ingat, yang pertama kalian akan mencari istri itu apa yang menjadi patokan? Yang pertama, tunkahul mar'ah li arba. Yang pertama, 5 liha, karena hartanya. Boleh Ustaz aku menikahi karena hartanya? Boleh. Tapi ingat, kalau engkau menikahi istrimu karena hartanya, engkau akan kecewa. Kau ngapain kau nikahi dia? Itu Pak Ustadz, waktu aku ngapel dulu, aku jengok cincin di tangannya besar-besar, bosak-bosak cincin emas di tangan. Terus habis selesai nikah Pak Ustadz, baru aku tahu rupanya sepuan galau. Menikah karena harta kalian akan kecewa, karena dia keturunan orang. Silahkan, tapi ingat, hari berganti musim berubah, kalian akan dikeluarkan dari paguyuban.
Yang ketiga karena kecantikannya. Boleh Ustaz? Boleh karena kecantikannya. Tapi ingat, wahai anakku laki-laki, perempuan itu ibarat kembang yang tumbuh mekar, harum semerbak, lalu kemudian layu. Satu-satunya kembang tak layu adalah kembang plastik. Maka hari ini anakku, banyak perempuan yang takut layu. Dia suntik mukanya dengan plastik, keningnya kening plastik, dagunya dagu plastik. Minta bulat tengah request macam Joda Akbar boleh. Ya. Pakai suwe kan maskara plastik, lewat depan uang bakar sampah meleleh plastik. Tapi yang keempat yang kau pilih walidiniha, karena agamanya. Kalau agamanya engkau pilih, maka insya Allah dunia akan bersimpuh sujud di bawah telapak kakimu. Agama memang diletakkan ke nomor 4, tapi ketika agama engkau pilih, fazfar bizatiddin taribat yadak, maka engkau selamat wahai anakku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi saya ingin katakan bahwa anak-anak ini adalah aset kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu punya anak, mesti ada salah satu di antara anak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada cerita apa? Kalau ada anak 5, itu jangan kamu jadikan pintar gale. Jangan jadikan pintar gale. Buat siko anak yang buyan siko. Apa? Kalau ada yang buyan, ialah yang ngasuh tubuh pas hari tua lagi. Yang pintar ikak dia dinas di mana situ, dinas provinsi lu, dinas di kabupaten mana, dia sare nak balik. Tapi yang buyan kan lah yang tubuh pas tua lagi. Jadi jangan pintar.